Kemudian ada lagi hadis gambarannya begini. Nah, ini fitnah Duhaimah menyelimuti umat Islam di babak keempat ini. Hadisnya berbunyi tsumma fitnatud Duhaimah. Kemudian fitnah Duhaimah, terjemahan harfiahnya fitnah Duhaimah itu fitnah gelap pekat. Cirinya ada 5. La tada'u ahadan min hadhil ummati illa latamathu latmatan. Jadi ciri pertamanya, tidak meninggalkan seorang pun dari umat ini kecuali akan menimpanya. Ya, sebenarnya latmah itu artinya tamparan, akan menamparnya. Jadi semua muslim kalau fitnah Duhaimah ini sudah muncul, ya kan, itu pasti kena dampaknya, kena pengaruhnya, kena efeknya. Ya. Terus yang kedua, ciri dari fitnah Duhaimah ini, fa idza qila qadat tamadat. Kalau ada berita yang mengatakan bahwa fitnah ini sudah berakhir, justru kenyataannya semakin meluas. Jadi fitnah Duhaimah itu cirinya tuh bergelombang. Kadang kerasa banget, tiba-tiba hilang. Ketika hilang orang mengatakan, oh udah berlalu nih. Tiba-tiba muncul lagi, gitu. Ya, terus nanti hilang lagi, tenggelam lagi. Orang mengatakan, oh udah berakhir, tahu-tahu muncul lagi. Itu fitnah Duhaimah yang kedua cirinya. Yang ketiga cirinya adalah yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Saat itu seseorang pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Nah ini berarti nawakidul iman lagi kan, pembatal keimanan lagi. Jadi banyak fenomena orang mengaku muslim tanpa takut-takut terlibat dalam dosa yang membatalkan keimanan. Ya salah satunya dosa membatalkan keimanan yang tadi, pro kepada orang kafir sebagai pemimpin. Itu membatalkan keimanan kan, tadi sudah dibahas ayatnya kan. Barang siapa yang menyerahkan walaknya kepada Yahudi Nasrani, maka dia menjadi golongan mereka, kata Allah. Dicoret dari golongan umat Islam. Berarti batal imannya, batal keislamannya. Gitu. Sampai berani mengatakan, gue rela mati nggak disolatin jenazah gue. Nah, gitu. Ya kan? Ini kan orang-orang yang tidak takut dengan pembatal keimanan. Itu yang ketiga. Yang keempat, cirinya adalah hatta yasiran nasu ila fustataini, fustatul imani la nifaqa fihi wa fustatul nifaqin la imana fihi. Kemudian manusia menjadi 2 kemah. Kemah iman tanpa kemunafikan dan kemah munafik tanpa keimanan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Pelan-pelan nanti berbagai kasus akan menyebabkan umat Islam terbelah. Yang mukmin makin kuat bersentuhan dan mengokohkan konsolidasinya dengan sesama mukmin, ya kan? Yang doyan orang kafir yang makin ngumpul sama orang munafik. Begitu, ya. Dan ini sudah kita mulai saksikan sekarang. Nah, kelima kata Nabi, ya, idza kana dzakum fantazirud dajjala minal yaumi aw ghadin. Bila kondisinya sudah seperti itu, 1, 2, 3, 4 lengkap semuanya, tunggulah Dajjal keluar pada hari itu atau esok harinya. Ya, jadi kondisi kita di babak keempat ini ibaratnya kondisi menjelang Dajjal keluar. Ya, menjelang Dajjal keluar. Nah, jadi fitnah Duhaimah ini sekarang kita sedang jalani, sedang alami. Kalau Syekh Al-Mubayyad, penulis buku Ensiklopedia Akhir Zaman, ya, buku yang ini, ya, tadi sudah saya kasih lihat ini. Beliau berpendapat bahwa fitnah Duhaimah itu terwakili dengan proyek yang namanya GWOT, Global War on Terror. Itu. Kalau dia berpendapat fitnah Duhaimah itu, ya, perang global terhadap teror. Kan hari ini nggak ada Muslim kecuali kena tamparan proyek teror itu kan, gitu. Jadi makin kita menjalankan keislaman, makin kita akan berpotensi dijuluki teroris, gitu. Makin kita mau meninggalkan keislaman kita makin dijuluki moderat, gitu. Yang berarti apa? Cocok dengan sistem dunia sekarang. Gitu. Tapi kalau makin kita menjalankan Islam, kita akan makin dianggap, ya, teroris, radikalis, ekstremis, ya, intoleran, ya, dan seterusnya. Yang kayak gitu-gitu dah. Nah, itu menurut Syekh Al-Mubayyad. Kalau menurut seorang pengamat akhir zaman dari Solo namanya Abu Fatiyah, dia sering nulis buku-buku soal akhir zaman juga. Beliau berpendapat yang namanya fitnah Duhaimah itu adalah faham demokrasi. Ya, karena hari ini juga umat Islam kan kena tamparan demokrasi semua. Gitu, nggak ada umat Islam kecuali terkena dampak dari faham demokrasi. Nah, kalau saya ditanya, saya condong yang namanya fitnah Duhaimah itu adalah novus ordo seclorum ini yang sedang kita bahas sekarang ini. Ya. Jadi saya condong fitnah Duhaimah itu terwakili dengan nos ini. Ya.
Novus Ordo Seclorum, sistem Dajjal. Ya. Baik. Nah, kemudian hadis berikutnya yang juga menggambarkan kondisi kita sekarang ini adalah soal kepemimpinan. Rasulullah SAW menghampiri kami berjumlah 9, 5, dan 4. Salah satu bilangan dari Arab, sementara yang lain dari Ajam. Beliau bersabda, dengarkan, apa kalian telah mendengar bahwa peninggalku nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, barang siapa yang memasuki mereka, maksudnya mendatangi mereka, mendekati mereka, lalu membenarkan kedustaan mereka, serta menolong kezaliman mereka, dia tidak termasuk golonganku dan aku bukan golongannya, dan dia tidak berhak mendatangi telagaku. Telaga Nabi itu nanti di hari berbangkit, Nabi akan bagi air minum dari telaganya kepada umat Islam gitu. Nah, nanti akan ada umat Islam yang datang gitu, udah mendekat, dipanggil sama Nabi, sini. Terus malaikat menjauhkan. Nggak boleh gitu. Nabi bilang, itu umatku. Terus kata malaikat, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah ya engkau wafat. Gitu. Nah, jadi orang-orang yang di zaman munculnya pemimpin tersebut malah mendatangi mereka, membenarkan kedustaan mereka, menolong kezaliman mereka, kata Nabi nggak termasuk golongan Nabi. Dan Nabi tidak bersama mereka juga, bukan golongan mereka. Dan dia tidak berhak mendatangi telagaku. Tapi barang siapa tidak memasuki mereka, maksudnya tidak mendekati mereka, tidak membantu kezaliman mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, dia termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya, dan dia akan mendatangi telagaku. Ya, berarti hadis ini mengokohkan pendapat bahwa akan ada satu potongan zaman di zaman umat akhir zaman ini, umat Muhammad SAW, umat Islam ini, di mana pemimpin itu nggak boleh diperlakukan sebagai pemimpin yang normal, ya kan? Tetapi pemimpin yang abnormal, gitu. Yang berarti apa? Nggak boleh didekati, nggak boleh didukung kedustaannya, nggak boleh ditolong kezalimannya, gitu. Karena apa? Ya karena dia tidak memimpin dengan kitabullah dan sunnah Nabi. Kan kita logikanya selama ini selalu yang ditanamkan hadis satu saja yang bunyinya gini, man ata'a amir, ya kan, ata'ani, ya kan, barang siapa yang mentaati pemimpin berarti mentaati aku, gitu. Itu benar hadisnya. Untuk zaman seperti apa? Untuk babak pertama, babak kedua, babak ketiga, itu benar. Tapi untuk babak keempat ini babak error kan? Ini kan babak error, gitu. Masa di babak error udah jelas kita tahu segala-galanya lagi error, terus kita perlakukan pemimpin kayak pemimpin lagi benar, gitu. Yang ngimpi namanya. Mimpi di siang bolong, itu salah alamat, ya. Di mana-mana lagi mungkar, terus tiba-tiba kita mengatakan, oh khusus yang ini nih ma'ruf, gitu. Ajib, dari mana, gitu. Nggak usah orang banyak ilmu agama juga tahu ini error, gitu. Nah di hadis yang lain bahkan lebih tandas lagi, benar-benar akan datang kepada kalian suatu zaman yang para penguasanya menjadikan orang-orang jahat sebagai orang-orang kepercayaan mereka, dan mereka menunda-nunda pelaksanaan sholat dari awal waktunya. Barang siapa mendapati masa seperti mereka ini, jangan sekali-kali jadi seorang penasehat, polisi, penarik pajak, atau bendahara bagi mereka. Sampai secara spesifik Nabi sebutkan ada profesi-profesi yang harus dijauhi kalau kita ditakdirkan hidup di zaman pemimpinnya model begitu. Dan memang realitas menunjukkan pas pemimpinnya modelnya begitu, jenis profesi ini kan yang nyebelin semua kan? Setuju nggak? Setuju nggak? Ya kan? Emang iya, realitanya begitu. Itu. Karena Nabi nggak berbohong. Nabi menyampaikan apa yang Nabi ketahui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun nggak hidup bersama kita. Ya. Nah, jadi Ad-Dajjal merupakan fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam di muka bumi ini. Nabi sudah bersabda, hai manusia, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada ujian fitnah lebih dahsyat dari ujian fitnah Dajjal. Dan tidak ada satu nabi pun yang diutus Allah melainkan nabi itu memperingatkan umatnya mengenai fitnah Dajjal. Sedangkan aku ini nabi terakhir, kalian umat terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian. Jadi artinya semua nabi sudah peringatkan soal Dajjal kepada umatnya masing-masing, dan semua nabi sudah wafat, Dajjal belum keluar. Berarti Dajjal pasti keluar di tengah umat Nabi Muhammad SAW yang hidup tanpa Nabi Muhammad SAW. Yang berarti kita potensial bisa ketemu Dajjal. Soal dia munculnya di generasi kita kah, di generasi anak kita kah, wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas ada hadis lagi yang mengatakan bahwa fitnah akan kian memuncak hingga keluarnya fitnah Dajjal. Sungguh fitnah sebagian kalian lebih kutakutkan dari fitnahnya Dajjal.
Dan tidak ada seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut, yang sebelum Dajjal itu, melainkan dia pasti selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah dibuat sejak dunia ini ada, baik kecil maupun besar, kecuali untuk menjemput fitnah Dajjal. Ya, jadi berarti apa? Ibarat Dajjal itu puncak fitnah, dia berada di puncak gunung. Berarti makin dekat jadwal Dajjal mau keluar, kita makin berat kan fitnah yang kita hadapi. Gitu, karena makin nanjak gitu. Nah, kalau kita sanggup selamat menghadapi fitnah-fitnah yang makin nanjak ini, kita insya Allah selamat juga menghadapi fitnah Dajjal. Tapi kalau baru di level lereng saja sudah terpuruk, ya kan, bagaimana lagi nanti? Nah, karenanya di dalam hadis yang lain, Nabi peringatkan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari salah satu dari tanda-tanda menjelang Dajjal keluar. Kata Nabi SAW, la ghairud dajjalu akhwafu ala ummati. Selain Dajjal ada yang lebih kutakuti atas umatku. Karena khawatir Nabi SAW keburu masuk ke dalam rumahnya, Abu Dzar, aku di sini Abu Dzar ya, bertanya, ya Rasulullah, sesuatu yang lebih engkau takuti menimpa umatmu selain Dajjal itu apa? Nabi menjawab, al-a'immata al-mudillin, para pemimpin yang menyesatkan. Jadi para pemimpin yang tidak mengantarkan kita kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Itu yang paling dikhawatirkan. Dan ini juga yang disebutkan di dalam rangkaian ayat mengenai penyesalan penghuni neraka dikarenakan di dunia mereka salah menyerahkan loyalitas dan kepatuhan. Mereka menyerahkan loyalitas dan kepatuhan kepada pihak-pihak yang sebenarnya nggak layak mendapatkan loyalitas dan kepatuhan. Siapa mereka ini? Mari kita lihat. Sab ayat 66, 67, 68. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, berarti penghuni neraka kan? Ya, jadi penghuni neraka nanti itu disiksa di neraka itu sampai dibolak-balik muka mereka di neraka. Jadi kayak sate ya, sate itu kan supaya panasnya rata kan dibolak-balik gitu. Nah, mereka dibolak-balik. Nah, dalam keadaan mereka sedang disiksa begitu, mereka berkata, mereka mengungkapkan, ya laitana, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Maksudnya andai kata kapan? Andai kata dulu waktu di dunia, kan begitu. Nah, seandainya ayat ini berdiri begini saja, berhenti sampai di sini, berarti kita bisa simpulkan kenapa mereka jadi penghuni neraka? Karena waktu di dunia mereka tidak mentaati Allah dan Rasul, kan gitu. Ya, sebenarnya sudah cukup, selesai nih. Oh, jadi kalau kita mau masuk surga, kita hidup ini harus taat pada Allah dan taat pada Rasul, kan gitu. Tetapi Allah ingin mengajarkan kita ilmu lain lagi, tambahan ilmu berikutnya, yaitu dari ayat berikutnya kita dapat ilmu baru. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dan mereka berkata, penghuni neraka tadi ini, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Jadi rupanya yang membuat mereka enggak mentaati Allah dan Rasul karena apa? Karena mentaati pemimpin pembesar yang enggak ngajak mereka ke Allah dan Rasulnya. Semata-mata karena apa? Ulil amri mesti ditaati dong, gitu. Paham ya? Jadi nggak sembarang orang sudah jadi pemimpin, jadi pembesar, lalu kita serta-merta kudu wajib mentaatinya. Ada syaratnya. Kita hanya mau mentaati kalau dia mengajak kita kepada jalan yang benar. Dan jalan yang benar itu apa? Mengikuti Allah dan Rasulnya. Karena hakikat berada di atas siratal mustaqim adalah kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Gitu. Bahkan pemimpinnya boleh jadi bermasalah, tetapi asalkan dia selalu masih menyerukan ngajak ke Allah dan Rasulnya, itu masih pemimpin kita. Kita masih harus akui dia sebagai pemimpin kita. Walaupun dalam prakteknya dia nggak ngajak ke Allah dan Rasulnya, tapi dalam seruan-seruan dia ngajak pada Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang di babak keempat ini, apa pemimpin masih menyerukan ngajak ke Allah dan Rasulnya? Masih? Enggak, kan terang-terangan bilang enggak. Tinggalkan urusan agama itu cuma di masjid. Pisahkan agama dari urusan politik. Ya kan, jelas-jelas kan mengatakan begitu. Terus kita masih bisa mengatakan bahwa ini kudu wajib kita taati. Ya kan? At all cost, harga mati. Ya kan?
Nah karenanya di ayat berikutnya akhirnya mereka karena sudah desperate, udah nggak mentok, udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka bilang begini di ayat 8-nya, Rabbana atihim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakan pada mereka mantan pemimpin, mantan pembesar kami itu azab 2 kali lipat dari yang kami terima, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Ada gunanya nggak mereka ngomong begitu? Nggak ada gunanya. Too late. Ya, karena ini adalah penyesalan yang terlambat, ya. Makanya dalam Islam menyesal itu penting sebagai salah satu cabang dari ilmu yang namanya taubat. Bertaubat itu salah satu syaratnya adalah menyesal. Tetapi menyesalnya harus ketika waktunya masih bermanfaat. Tapi kalau menyesalnya ketika sudah terlambat, nggak ada guna, nggak bermanfaat, ya. Jadi penyesalan mereka ini sudah tidak bermanfaat karena sudah too late, nggak ada yang bisa dirubah lagi. Maka kalau mau menyesal kapan? Sekarang. Gitu. Tapi ulil amri Ustaz, kita mesti taati Ustaz, gitu. Ya udahlah, kalau masih di tahap begitu ya terus aja deh, kunyah-kunyah terus sampai akhirnya mentok. Ya kan, mudah-mudahan menyadari bahwa memang harus ditinggalkan. Gitu. Kutukan mereka ada gunanya nggak? Nggak ada, karena sudah terlambat. Jadi kalau mengutuk kapan? Simpulkan sendiri. Gitu.